Oke guys, kembali lagi di channel Kojo Motovlog. Aduh, bentar bener ini. Oke. Ya, kembali lagi di channel Kojo Motovlog. Hari ini kita akan jalan-jalan pakai IR6F. Yuk, langsung ciao. Oke, jadi ini adalah IR6F atau IR6 fairing. Bukan kembaran, ini kakak ya dari IR6N. Bukan kakak sih, apa ya? Seangkatan dengan IR6N. Nah, kalau kalian sudah lihat video review yang saya upload, yang saya bikin, itu kenapa kita mau ganti lampu? Nah, ini permasalahannya nih. Ya, mati guys. Didimpunnya tidak bisa guys. Sebenarnya solusinya gampang sih, tinggal kontak mati, nyalain lagi. Cuman kan itu pertanda bahwa lampunya udah minta ganti gitu loh, balasnya juga udah mulai rusak mungkin. Jadi ntar kita ganti aja. Sore hari ini kita ke jalan-jalan aja, jalan-jalan gabut gitu ya. Entah kemana, muter-muter. Nah ya, ini spion juga sejujurnya bagi gua agak berguna sih, agak tapi kadang perlu agak nengok dikit kalau mau muter atau belok tuh, atau motong-motong gitu kan. Ya karena kita jalan sore hari ya beginilah, karena sore hari mulai macet karena rame. Ini kita muter-muter santai aja, riding santai, nyobain IR6F. Jadi perbedaan dengan IR6N tuh sebenarnya nggak beda jauh-jauh banget ya. Untuk tenaga sama, karena mesin sama. Perbedaannya paling di bagian ini aja, yang ini fairing, satunya naked gitu aja. Karena basis mesin 2 silinder 650 cc ini digunakan juga pada Versys. Ya, benar, Versys guys. Jadi Versys 6,5 tuh juga menggunakan 2 silinder yang sama seperti digunakan Ninja 650 seperti ini. Namun ini adalah model lama, model tahun 2012-2013 kalau nggak salah. Nah, Ninja 650 itu udah keluar lagi yang baru dengan codename Ninja 650. Dan kalau yang saya pakai ini itu memiliki codename IR6 fairing atau IR6F. Gila, dia main belok aja anjir. Nah, perbedaannya sih nggak gitu jauh ya sama yang ini, karena yang ini juga teknologi yang dimiliki motor ini itu cuman ABS dan ada engine cut off bila sudah masukkan gigi tapi lupa naikin standar. Nah itu penting banget, itu gila, bahaya banget guys kalau standar masih turun motor bisa jalan tuh, sebenarnya bahaya. Jadi motor ini udah ada fitur itu, walaupun ini motor tahun 2012-2013 lah ya. Nah untuk fitur lainnya sih ya sama seperti Ninja 650 yang sekarang, juga belum memiliki KTRC, quick shifter, itu belum ada, kalah sama ZX25. Ya walaupun memang belum ada KTRC sih, menurut gue pribadi ini motor udah enak sih sebenarnya, jujur aja. Overall gue makin nih motor sih enak-enak aja. Oh ya, gue lupa, ini stangnya, risernya tuh kan harusnya ke atas. Kalau kalian jeli yang lihat ya, ini agak gue turunin dikit guys, supaya apa, posisi ridingnya ya menyesuaikan dengan gue sih. Menurut gue dengan keadaan standarnya pun udah enak, cuman gue mau lebih enak lagi kan gitu ya. Nah gue bikin nih, gue lagi eksperimen nurunin sekalian nih, jalan-jalan nyobain stang ini gimana rasanya. Betul coy. Dan seperti gue bilang pada review guys, kilometer masih 3000. No, 3000. Gila nih motor masih crash bro. Motor ini enak sih. Aduh, mic gue bermasalah.
Oke, motor ini enak sih, fun to ride gitu, buat harian juga ya enak lah. Memang motor torsi gede tuh fun to ride ya, rata-rata sih gitu. Ini torsinya juga lumayan besar ya. Oh, really fun to ride. Kayak nggak bosen lu di jalan sebenarnya pakai motor ini. Kalau pada motor sport umumnya kan lu ya, aduh, mau nggak bosan di jalan, knalpot berisik, tarik terus, dan rata-rata juga RPM atas ya. Cuma kalau moge sih beda ya. Kalau moge sih emang dari bawah tenaga juga kenceng, udah gacor lah. Nah, ini masuk ke kalangan moge yang entry level. Kenapa dibilang moge entry level? Karena biasanya step up ya itu mau berhubung ZX 4R juga baru masuk. Biasa step up orang tuh dari 2,5 langsung ke, kalau nggak 600 di kelas 500 biasanya. Nah, menurut gue pribadi yang tadi gue pakai 2,5 walaupun Matic ya guys, gue dari dulu motor Matic ini motor kopling pertama gue. Tapi ya gue udah review beberapa motor kopling punya teman gue lah, dan yang lain-lainnya ada yang dipinjemin. Overall sih dari yang gue cobain semua, emang menurut gue R6 ini moge entry level yang oke lah, cukup memuaskan untuk sebuah moge gitu, moge entry level dengan 2 silinder. Untuk fuel consumption-nya juga itu dia ada di 1:16 kalau motor gue ini. Namun katanya kalau dibawa jalan jauh, jarak panjang itu dengan kecepatan konstan sih bisa sama kayak 2,5, di kisaran 20-an lah, segitulah ya, 20-an, 25 apa deh kalau nggak salah. Ya ngomongin enak ya, kita naik motor juga ngomongin lah apa nggak enaknya ya. Oke, menurut gue bagian yang gak enaknya adalah nih motor itu panas mesinnya cepet ya. 650 cc dikubikasikan dengan 2 silinder, apa tidak secepat itu Ferguson? Canda guys. Tapi emang pasti cepet panas karena konfigurasi 2 silindernya ini dipadukan dengan cc yang besar. Cuma menurut gue sih panasnya ya udah panas 2 silinder normal aja pada umumnya. Gigi satu ngejawab banget pasti bejek. Ya menurut gue sih panasnya udah panas pada umumnya gitu loh, pada 2 silinder biasa ya. Udah normal lah buat gue gitu. Buat gue yang harian juga, walaupun gue pakai Matic ya, menurut gue ini udah fine, normal aja sih, nggak ada yang wah gitu. Nggak apa ya, beda sama yang moge 4 silinder tuh panas ya. Kalau moge 4 silinder kan bodoh boleh, apalagi Ducati no bu, alhamdulillah cuy. Ya overall sih gue suka sama motor ini ya, karena emang fun to ride kan. Gila, ini jalan macet aja gue, jujur ya, dibilang pegel sih enggak ada pegel-pegel. Ini motor enak banget anjir men, gila men, ini motor enak banget, gak bohong gue. Cuman ya ini kendala gue saat ini adalah lampu. Ya lampu gua juga sebenarnya menurut gua kalau gua mati nyalain lagi juga pasti nyala sih, cuman ya udahlah, udah harus ganti juga. Terus ini koplingnya udah adjustable dari bawaan sih. Ini gila, lu bisa nyeting buat jarak jauhnya atau main kopling jarak pendek, up to you. Gue pribadi sih jarak setengah lah, nggak terlalu jauh, nggak terlalu pendek. Dan untuk pengeremannya juga ya bisa di adjust. Menurut gue sih ini rem depan udah mantep banget, rem belakang juga ya so-so lah, lumayan
Ngomong-ngomong rem belakang tuh sebenarnya motor bakal ada diganti rem belakangnya. Ntar kalau spare part udah datang mungkin kita akan videoin, karena sampai sekarang pun spare partnya masih inden guys. Gue masih nungguin spare partnya, belum ada, masih inden dari pihak Kawasaki nya. Gila, ini jalan ramai banget anjay. Dari pihak Kawasaki juga ya, gitu deh, gua kurang gimana ya. Rem belakang tuh sebenarnya pengen banget sih lah gua ganti, cuman kalau pakai yang KW-an atau dia kalah-kalin atau gimana tuh, menurut gua mendingan ya udah gua nungguin den yang orinya dengan harga segitu tapi dapat yang ori, atau gua dapat harga yang sama barang KW atau barang second. Kan mendingan gua inden sih guys. Oh, kalau inden kan udah pasti brand new. Orang gila-gila bawa motor anjir, udah pasti brand new ya udah nikmatin aja pas masih brand new nya gitu. Menurut gue sih gitu guys ya. Meletok. Duk-duk anjay, goblok. Anjir, cok. Keren nih motornya, enak deh. Gak tau ya, gue pernah nyoba Rebel juga, walaupun dia ini ya kategorinya lebih ke apa ya namanya, dia lebih ini sih ya, bukan sport itu, lebih ke motor-motor yang touring gitu. Cuman ya motor-motor yang begitu digeber RPM atas ya gitu deh rasanya, apa, kurang enak aja. Kalau RPM atas tuh getaran mesinnya kenceng banget. Oh ya, ini untuk subsets sendiri untuk IR6 ini sebenarnya dia lihat tuh agak goyang-goyang gitu sebenarnya karena ada damper. Ya dampernya tuh untuk ngurangin getaran pada footstep, getaran mesin ya gitu kan, dikurangin pakai damper. Ya sebenarnya teknologi yang baik dari Kawasaki untuk mengasih damper itu, cuman menurut gua doang sih, mungkin menurut beberapa orang kalau footstep goyang-goyang tuh kelihatannya aneh gitu loh, ada yang problem atau gimana gitu. Tapi ya kenyataannya memang pasti goyang-goyang karena ya itu adanya damper di footstep. Letaknya yang di baut footstep, jadi itu ada damper dari sini. Di bagian sini kan ada baut-baut itu, dia ada dampernya guys. Tut, wih, gak mentok coy. Nah. Ya ini knalpot sih, knalpot lokal Rockvan anjay itu, tapi enak banget knalpot. Nggak enak banget, cuman rengge. Gila nih motor enak banget, mantap banget anjay, ngawang gua. Ya untuk spion yang tadi ngomongin guna nggak guna ya, sebenarnya menurut gua dengan posisi seperti ini sih, ini kan settingan gua ya. Kalau review dari teman gua ntar gua cantuin dikit nih footage dari dia. Spion yang nggak guna anjir, bisa denger sendiri kan kalau dia bilang ya, karena emang ini settingannya buat gua. Dan sebenarnya gimana ya, menurut gua spion motor tuh ada yang settingannya nggak perlu diganti, tapi ada juga yang harus disesuaikan dengan settingan sendiri gitu loh. Sama aja kayak mobil lah. Gila, gua udah lama banget galau sini guys.
Sut sut. Enak banget hei. Sut sut. Iya. Ini shock depan walaupun masih yang dia teleskopik, tapi cukup empuk guys. Cukup, bahkan enak banget. Di bawah nikung juga enak banget ini. Shock belakangnya walaupun cuma di sebelah kanan tuh, monoshock sebelah kanan gitu kan, dengan tidur itu posisinya, tapi enak banget. Kayak gue bilang di review tuh enak banget men, asli. Itu tapi kalau polisi tidur tuh kayak nggak berasa gubluk gitu, enggak, gelebek gitu, enggak. Lebih ke ya nyantai aja, kayak kalau anak-anak suka main mobil tua tuh yang tahu Crown, nah guys, persis seenak itu men, asli. Gila men, enak banget nih motor, bener-bener seenak itu guys. Engine brake-nya juga kacor. Parah sih ini motor, enak banget anjir. Ya menurut gue pribadi ini motor emang enak buat touring sih. Buat dibawa jalan jauh sih enak ya, menurut gue pribadi sih. Ya ini motor harus diprojekin beberapa dulu sebelum bisa dibawa touring. Ntar kalau udah project masih bakal berlanjut, cuman maksudnya untuk beberapa modifan yang penting seperti rem itu, lampu ya, kalau itu udah dibenerin, udah diganti, udah siap sih buat touring, tinggal beli bag aja, tas belakang atau box lah. Ya gue lebih prefer side bag sih, atau nggak top box, atau nggak kombinasi antara side bag dan tank bag. Nah itu mantep sih. Masalah look sebenarnya ya jujur, kalau look enakan dilihat kalau pakai yang box. Cuman ya ada cuman ya dari gua, kalau box tuh sama aja sih apa side bag, cuman kalau box nyelip lebih susah. Satu itu, kalau side bag tuh lu nyelip nggak sengaja nyerempet juga nggak ngebaretin, nggak ngerusak bodi orang gitu. Iya. Nah kita putar balik di sini aja, di tempat yang disediakan. Mungkin beberapa dari lu tahu ini di mana lokasinya, daerah apa. Ya ini sebenarnya gak jauh-jauh amat kita muternya. Ini di daerah Cibubur, alternatif Cibubur. Dan itu sebenarnya kalau orang-orang dulu Cibubur pasti yang udah pindah lama tuh, pindahnya udah lama, pas balik lagi sini agak bingung nih. Pasti agak bingung, gue yakin 100%. Karena apa? Tol udah jadi guys. Lampu merah, kita berhenti. Gila nih motor anjay men. Anyway tadi gua, ya lu lihat sendiri boy, ditarik langsung, wih gila anjur, gacor men tenaganya. Wuhui, nah ujung-ujungnya gue suka banget. Mantap. Nah, kita masuk ke Cibubur CBD. Wow gila macet ya. Ajak nikung. Nih, iya tipis-tipis aja. Tikung nipis-tipis, gak usah full. Kita muter-puter aja guys.
Ada nikung dikit. Ahey, enak banget. Soalnya banyak yang bilang ini motor gak enak buat nikung karena torsinya. Kayak bilang gitu sih, karena torsinya jadi gak enak buat nikung. Cuman menurut gue sih ini enak-enak aja. Yang penting kita tahu cara bawanya. Lalu kalau di tikungan juga hati-hati kan, biasa apa jalannya bumpy gitu, kadang tangan suka grek gitu loh, tiba-tiba det gitu. Jadi ya kenalin motor lu, kenalin tenaganya. Buat kalau kata gua sih ya, lu kalau mau corner gitu ya kenalan dulu sih sama motornya. Soalnya kalau lu belum kenal motornya bahaya men, lu kakak lu kalau belum kenal motornya. Nah, oke. Nah, kita putar, habis itu brake. Ke brake sih, lebih ke ya gitu deh. Yang nggak rame di mana ya? Ya kita lanjut ini aja, review sedikit tentang motor. Oke, motor ini tadi kan gue udah bawa tuh, enak banget dibawa, jalannya nyaman banget. Jalan bumpy juga dekat showcase sih enak banget, dan knalpotnya ya begitulah suaranya. Ntar lu bisa nonton aja di review. Oke, video dari gua sampai sini dulu. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa juga subscribe channelnya Arderi, Kojo Motovlog, dan follow IG Kojo Motovlog juga untuk konten berikutnya. Nah, adanya tuh. Yuk guys, terima kasih telah menonton. See you on my next video.